Jadi kadang-kadang kalau kita dengar dari orang tua, dari mana-mana gitu, kadang-kadang belajar nanti biar jadi presiden. Nah, jadi presiden. Iya. Belajar biar jadi pejabat. Jadi pejabat. Emang kita belajar tujuannya jadi pejabat sama sekali. Tapi kadang-kadang itu menjadi motivasi untuk beberapa orang. Salahkah itu? Pertama-tamanya insya Allah nggak salah sih. Tapi harus dibenahi nanti ketika dia belajar ilmu, diarahkan ke arah yang benar. Yang benar. Bahwasanya ilmu ini lebih mulia daripada hanya mendapatkan jabatan dunia atau hanya mendapatkan harta dunia yang fana. Engkau bisa dengan ilmu ini mendapatkan surga. Engkau bisa dengan ilmu ini mendapatkan ma'rifat Allah Ta'ala. Nah itu biasanya begini. Kalau kita belajar tuh biasanya ada Ustaz kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali itu. Di situ tuh baru dibenahin kita sama Imam Ghazali. Masya Allah. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fi talabil ilmi mumalat wujuhin nas ilaik al-munafasat al-mubahata wastimarat wujuhin nas ilaik fa anta sa'in fi hadmi dinik wa ihlaki nafsik wa bayyin akhirati bidun. Wah itu luar biasa diomelin sama kita, diamalin kita sama Imam Ghazali. Tapi benar-benar ngaca kita. Iya juga ya. Lalu benar-benar disadarkan oleh Imam Ghazali, kayak sayang banget masa ente sekian tahun ini kau korbankan hanya demi 5 tahun itu menjabat itu. Habis 5 tahun kenapa ya? Udah jadi mantan deh. Habis jadi mantan, wah udah ngilang, nggak ada penghormatan sama sekali. Iya. Ya kan? Engkau lah buang-buang 23 tahun hanya demi itu saja, atau engkau buang-buang ini hanya mendapatkan dunia saja. Yang sebenarnya ketika kau mendapatkan dunia, ya hatimu masih fakir, ya kan? Bukanlah kekayaan itu kekayaan materi sebenarnya. Orang kalau punya materi yang banyak, walaupun dunia dan seisinya dia punya, tapi hatinya masih gersang, ya miskin itu. Selagi dia merasa dirinya memerlukan, selagi dia merasa dirinya itu butuh kepada yang lain, berarti dia miskin. Enggak miskin, apa miskin? Orang yang butuh. Orang yang butuh. Kalau dia punya 1 gunung emas, masih butuh yang kedua, masih miskin. Masih miskin. Iya, masih butuh kan. Al-ghina ghina nafs kata Nabi SAW. Kekayaan itu adalah kekayaan hati kata Rasulullahnya. Allah. Jadi memang keikhlasan dalam menuntut ilmu perihal yang sangatlah penting. Nah makanya kita dianjurkan untuk senantiasa baca niatnya Imam Al-Haddad. Gimana itu niatnya? Itu azim. Itu kalau di sana Ustaz ya, di Hadramut dan juga di banyak tempat juga. Sebelum ngaji itu pasti dibacakan niat itu untuk ngingetin lagi, ini belajar bukan karena ilmu, bukan karena harta, bukan karena jabatan atau kedua, aku belajar ilmu karena Allah Ta'ala. Itu nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir. Nah itu deh. Itu niatnya siapa yang nulis? Yang Haddad itu. Yang biasa dibacakan di awal-awal kita belajar. Iya. Untuk ngingetin lagi, ini belajar nih untuk lillahi ta'ala, bukan karena ini. Nah gitu. Jadi apa ringkasannya? Untuk sebagai motivasi sahaja dan juga untuk beberapa orang. Itu bisa. Inti belajar inti biar jadi ini ntar. Belajar giat ayo biar jadi ini ntar. Gak apa-apa, bagus. Tamam. Tapi nantinya harus dibenahin. Nah, begitu. Soal Nabi. Allahumma sholli alaihi. Kadang-kadang begini, ada cerita yang unik ini. Ada orang tua bilang sama anaknya. Dia jalan tuh. Dia jalan sama anaknya, melihat ada orang miskin. Tamam. Di samping jalan. Ada 2 pola ini. Yang pola pertama yang jelek. Si ibu bilang sama anaknya, makanya ente belajar biar ente nggak jadi kayak gitu. Ya ini biasa terjadi. Oh iya. Ini pola yang tidak bagus. Emang gimana ada yang bagusnya? Begini caranya. Kita bilang sama anak kita, belajar ente biar bisa memakmurkan orang yang kayak gitu. Biar engkau bisa memindahkan dia menjadi orang yang lebih sejahtera. Dengan ilmu engkau bisa kayak gitu. Nah itu sebagai motivasi saja. Dengan ilmu ini kau akan menjadi ini menjadi itu sehingga engkau bisa memakmurkan ini semua. Bukan biar engkau jadi kayak gitu, biar engkau tidak jadi kayak gitu. Enggak, rubahlah bahasa itu. Biar engkau bisa menyelamatkan mereka. Kata ikhwan. Tapi ntar ala kulli hal ketika dia menimba ilmunya harus ditekankan untuk lebih tulus dan lebih ikhlas. Tulus dan ikhlas ini menjadi kunci utama. Betul. Ya. Kalau kita sudah tulus dan ikhlas, kira-kira kita bisa cinta gitu sama ilmu. Oke. Maksudnya cinta ini kan kadang orang sering di perpustakaan. Wah, udah dibilang nih cinta ilmu nih. Wah, ada orang seringnya di sini, wah dianggap sudah
ini apa yang dia lakukan terus menerus itu sudah cinta gitu. Belum tentu juga ya. Belum tentu ya. Jadi ada umum wa khusus min wajah. Sebagian orang yang cinta ilmu itu emang karena ketulusannya. Itu ada yang kayak gitu. Ada orang yang cinta ilmu, semangat, tapi nggak ada sama sekali niat lillahi ta'ala. Emang dia demen aja sama ilmu. Itu namanya nahmatul ilm. Itu kadang-kadang bahaya Ustaz. Demen aja gitu ngapal. Kenapa? Biar keren. Gitu. Biar dibilang orang aneh penghafal. Gitu. Itu kan yang tidak tulus itu artinya. Ada yang kayak gitu. Walaupun dia semangat. Walaupun dia cinta dengan ilmu. Bukan karena kemuliaan ilmunya. Tapi dia mau memperalat ilmu itu untuk memuliakan dirinya. Di pandangan manusia. Itu ada. Ada orang yang dia cinta sama ilmu dan tulus, ikhlas, dia tuh tulus menimba ilmu, tapi di saat yang sama dia nggak begitu giat. Ada juga kayak gitu, ada 3 kelompok jadinya. Yang paling sempurna yang tengah tadi, yang awal tadi. Dia tulus dan ketulusannya menjadikannya dia itu giat untuk menimba ilmu. Baik. Ada pertanyaan tadi yang lupa Al-Fagir jawab dari pertanyaan pertama tadi. Ketika orang tulus menimba ilmu saja, artinya apa ya? Dia lillahi ta'ala. Apakah dia entar akan menjadi ustadz begitu? Iya. Atau gimana entar kalau belum tentu juga. Orang menimba ilmu itu pertama untuk bekal dirinya. Untuk bekal dirinya berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. As-sayr ilallah. Wa hakadha. Itu nomor 1. Sehebat-hebatnya dia menjadi dai, menjadi ustadz, menjadi dai yang terkenal. Umatnya banyak. Keberhasilannya itu bukan dengan dari umat yang dia miliki sekian ribu itu. Bukan. Titik keberhasilan, tolak ukur keberhasilan seorang dai itu apa? Apakah dari wilayah yang Masya Allah dikenal oleh sedunia ini? Nomor 1 sedunia. Berarti berhasil dia. Ilmunya berhasil, dakwanya berhasil. Luar biasa. Ilmunya berkah. Itu bukan. Banyak muridnya juga bukan. Banyak kitab karangannya juga bukan. Itu semua bukan tolak ukur kejayaan atau keberhasilan dalam berdakwah. Menjadi ustadz bukan. Keberhasilan yang benar adalah tolak ukurnya dengan seberapa dekatnya dia kepada Allah dengan ilmu dan dakwahnya itu. Jadi semakin dia bertambah ilmu, semakin dia mengajar, contohnya, semakin dia berdakwah, makin dia dekat kepada Allah. Itu berhasil tuh. Tapi kalau seandainya dia belajar, makin banyak ilmunya, makin jauh dia dari Allah Ta'ala, makin lalai. Makin dia ngajar, makin banyak muridnya contohnya. Makin banyak kitab-kitab karangannya, makin jauh dia dari Allah Ta'ala. Maksudnya yang tadi contoh, yang tadinya dia salat duha nggak pernah bolong-bolong, jadi bolong-bolong sekarang. Karena sibuk dengan dakwah, contohnya gitu. Yang tadinya salat witirnya istiqamah, jadi bolong-bolong witirnya. Ini berarti gagal. Walaupun punya 1000 kitab, walaupun punya 1000 murid. Wah kata, karena kedekatan dia kepada Allah Ta'ala jadi rentang gara-gara itu. Wah kata. Intinya apa? Keberhasilan seseorang itu bukan menjadi ustadz atau menjadi dai, menjadi dia dekat kepada Allah Ta'ala. Walaupun kadang-kadang ada nih orang tidak nampak di panggung, tak nampak di di umum, ya. Dia ngumpet aja. Tapi Masya Allah, berkat adanya dia orang-orang bisa dekat sama Allah Ta'ala. Bisa jadi dia itu bukan di bidang agama, di bidang umum, tapi ilmunya itu menjadikan yang manfaat untuk masyarakat. Masyarakat mengambil manfaat yang besar dari dia. Itu berhasil. Jadi tolak ukurnya bukan harus agama, bukan agama atau tidak, bukan juga tolak ukurnya itu banyak hasil karyanya atau tidak, bukanlah tolak ukurnya murid ataupun yang lain. Enggak, tolak ukurnya berapa dia dekat dia kepada Allah Ta'ala. Nah begitu, itulah buah daripada keikhlasan Ustaz. Jadi menuntut ilmu yang ikhlas, kemudian mengamalkan ilmunya dan menyebarkannya semua dengan ikhlas akan membuahkan kedekatan kepada Allah Ta'ala. Itu yang menjadi target. Naam. Waduh, Masya Allah Raksya ini. Jadi muter-muter nih. Iya, tapi asik Bib. Jadi kita lebih terbuka, lebih banyak yang ditahu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi memperkuat tentang bagaimana kita dalam menuntut ilmu itu niat itu harus diperbaiki. Juga ketika sudah menimba ilmu, maka ketulusan dan keikhlasan itu harus dijaga, dan tolak ukurnya adalah kedekatan kita dengan Allah. Betul, itu banget, pas banget ringkasannya, keren tuh. Wah, sekarang ini Bib, kalau di pesantren,
artinya masyarakat pesantren ini tidak hanya santri atau guru. Betul. Nah, ada juga orang tua atau biasa kita sebut dengan wali santri. Nah, bagaimana mungkin Habib pernah dengar dari guru-guru atau dari para ulama sholihin, kira-kira wali santri ketika menyerahkan anaknya untuk menuntut ilmu, mengarahkan anaknya menuntut ilmu, apakah sekedar boleh dia hanya percayakan seluruhnya ke pesantren, dia serahkan sepenuhnya, kemudian dia lanjut kerja saja, begitu, ataukah ada amalan-amalan khusus wali santri agar anaknya ini betah di pondok, kuat menuntut ilmu, begitu, sesuai dengan harapannya. Kadang kan orang tua juga ini goyang juga, aduh, rindu anaknya. Iya, rindu kan kadang. Rindu Ya Allah, anaknya juga di pesantren, jadinya goyang juga, rindu orang tuanya. Akhirnya yang seharusnya bisa kuat nuntut ilmu jadi goyang lagi. Wah, Masya Allah Ustaz, benar. Hadza ajib. Unsur yang sangat penting untuk keberhasilan seorang murid adalah orang tua sebenarnya. Nah, jadi begini. Sebagaimana murid itu harus tulus ketika menimba ilmu, sama juga orang tua juga harus tulus ketika dia memondokkan anaknya. Bukan karena kesel di rumah, ini bocah nakal nih, daripada bikin ulah, pondokin aja deh. Ada kayak gitu kan. Iya. Jadinya pondok dianggap bengkel, Bib. Walaupun benar sih, insya Allah pondok itu bengkel, dan insya Allah ya benar sih. Tapi alangkah indahnya kalau seandainya orang tua itu tulus ya. Dulu berkata guru kami kan, Syekh Umar juga berkata, Syekh Umar Husain Al-Khatib, subhanallah, kenapa sih yang dibawa ke pondok itu orang-orang yang gagal dalam pendidikan umum, yang berhasilnya justru mereka buat untuk pendidikan umum. Dan justru kami ini menunggu yang mana yang cemerlang, yang mana yang berhasil, biar bisa kami didik menjadi benar-benar ulama, begitu. Itu ya dilema umum lah dalam dunia pondok ya, pendidikan ala kulli hal. Tapi walaupun gimana ceritanya itu, bagi pondok memang tempat bengkel, bengkel segalanya, bengkel dalam segi niatnya, di bengkel juga ila akhir. Nah, jadi itu pertama, hendaknya bagi para orang tua tulus juga ketika memondokkan anaknya. Itu pertama. Yang kedua, engkau bisa andil dalam keberhasilan anakmu ini. Bahkan kuncinya ada pada dirimu. Kok bisa? Dengan apa? Ya, pertama dengan mengikhlaskan, engkau ikhlas tulus untuk memondokkan mereka. Dan kedua, engkau mengikhlaskan mereka. Jadikanlah mereka itu aset akhiratmu. Ini untuk orang tua apa dia nih? Jadikanlah anakmu sebagai aset akhiratmu. Kenapa? Sedih berpisah, ya pasti namanya orang tua sedih berpisah. Ya. Kalau orang tua berpisah sama anaknya senang, oh itu diragukan itu orang tuanya. Benar, ini berarti intinya bukan orang tua nih, berarti mungkin anak angkat itu mungkin. Nah, yang namanya ibu, apalagi yang namanya ibu berpisah dengan anaknya itu sulit dan pedih. Wahakata. Tapi mungkin ada perkataan yang dikatakan seperti ini, Ustaz. Berpisah di dunia mending daripada berpisah di akhirat. Betul, berpisahlah untuk sementara demi bersama untuk abadi nanti. Begitu. Mungkin dalam ceritanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Hadza ajib. Sufyan Ats-Tsauri itu dididik oleh ibunya awal-awal ketika dia kecil. Ketika dia masih kecil nih, belum balik nih. Ibunya bilang, "Hei Sufyan, pergilah engkau menimba ilmu di masjid sana. Dan jangan engkau pulang lagi. Karena aku sudah mewakafkan dirimu untuk Allah." Allah. Begitu. Jadi kalau orang punya tanah, dia wakafin tanahnya. Punya nih. Kalau ini enggak, dia punya anaknya dia wakafin. Iya kan? Dalam ilmu fikih itu yang namanya wakaf kan enggak bisa dibatalin ya. Ya wakaf ya sudah punya Allah Ta'ala. Akhirnya apa? Ya sudah. Sufyan Ats-Tsauri nurut. Siap ibu. Mulailah dia belajar. Masa kecil tuh ceritanya tuh belajar dari ulama ke ulama, dari lembaga ke lembaga, dari masjid ke masjid, sampai beliau menjadi remaja dan sampai beliau menjadi ulama yang tenar. Sufyan Ats-Tsauri itu. Dan beliau nggak pulang ke rumahnya. Dan memang suatu ketika beliau ceritakan, suatu ketika dia tuh rindu sama ibunya dan dia tahu ibunya masih hidup. Ibunya masih hidup dan tahu persis rumahnya di mana. Tapi dia terngiang-ngiang terus, jangan kau pulang lagi. Tapi nggak bisa menahan rindu ini. Bukan cuma ibu yang rindu kepada anaknya, si anak juga pasti rindu kepada ibunya. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri setelah dia menjadi remaja nih Ustaz, dan sudah menjadi ulama yang tenar pada saat itu, balik ke rumahnya mengetuk pintu. Mulailah Assalamualaikum. Si ibu yang mendengar di dalam itu tahu langsung ini suara anaknya. Lagi dong.
Sufyan Ats-Tsauri, walaupun udah berubah suaranya, tapi tahu ini anaknya. Tertak hatinya itu. Ibu, katanya ibunya, Sufyan, iya Sufyan, jangan kau masuk rumah lagi. Kenapa? Ngambek ibunya, bukan, jangan kau masuk rumah ini. Teruslah berpetualang dalam ilmu itu. Kenapa ibu? Apa? Kalau aku ada salah, mohon dimaafkan. Bukan. Ibunya bilang kayak gini, jangan kau batalkan wakafku kepada Allah. Bukankah aku sudah mewakafkan dirimu untuk Allah? Dan yang namanya wakaf itu tidak bisa dikembalikan. Aku takut kalau seandainya engkau masuk ke rumah ini, kita bertemu lagi, akan batal wakafku itu. Oh itu ya Allah, Sufyan Ats-Tsauri tersentuh dengan itu. Dan benar-benar akhirnya menjadi motivasi beliau lagi untuk belajar dan lebih lagi menjadi ulama. Nah itu. Ini contoh perpisahan di alam sementara. Demi kebersamaan di alam yang abadi nanti. Ini bagi orang tua nih. Jadi ikhlaskan. Ketika engkau mondokkan anakmu itu, jangan kau ganggu konsentrasi mereka. Dikit-dikit telepon. Juga kadang-kadang santri nggak kuat, kadang dikit-dikit telepon. Bagus nggak itu? Iya bagus juga sih, nggak apa-apa, masih muskilah. Tapi harus dibatasi. Harus dibatasi Ustaz. Ya kan ya. Al-Fakir ingat cerita kan Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Muhammad Al-Haddar ini orang Baydha, ya kan. Beliau menimba ilmu cuma 4 tahun di Rubat Tarim. 4 tahun cuma. Tapi menjadi mufti, menjadi luar biasa allamah, alim luar biasa, alim wa sahib wilayah, sahib nur. Mertuanya Habib Umar. Guru dan sekaligus mertuanya. Cuma 4 tahun beliau di Rubat Tarim. Tapi bagaimana 4 tahun itu? Kita kalau baca ceritanya ketika dia menimba ilmu itu hebat banget. Benar-benar luar biasa beliau itu ketika menimba ilmu. Benar-benar fokus. Ini kunci kedua setelah keikhlasan, fokus. Fokus untuk belajar. Tidak ngurus dunia luar, apa yang lagi viral di sana. Kalau Kang Raksi kan. Kalau ada pelajar punya match, punya HP, sibuk ngomenin ini, ngomenin itu, ya itu mah gimana ya. Karena seorang pelajar itu dia masih dalam tahap menimba, Ustaz. Perlu diisi. Harus fokus, benar-benar fokus. Tenang, dia harus benar-benar fokus. Kan Habib Muhammad Al-Haddar dalam ceritanya itu, ketika dia datang surat dari orang tuanya, dulu kan nggak ada telepon, nggak ada telepon, walaupun chat nggak ada sama sekali, cuma surat-suratan. Surat-surat itu isinya apa? Surat-surat ya kabar gimana keluarganya. Ketika beliau datang surat dari orang tuanya atau kerabatnya, beliau nggak mau buka. Tidak dibuka. Nggak dibuka, diumpetin. Nggak dibuang juga, diumpetin. Kenapa? Takut. Beliau bilang takut. Ngerinya ada kabar-kabar. Ya, aku baca akan ganggu konsentrasiku untuk belajar. Diumpetin tuh surat 1, 2, 3, 4 tahun seperti itu. Dan juga beliau berkata, kalau engkau tanya kepadaku, siapa teman kamarku namanya siapa, aku nggak tahu. Siapa teman-teman kelasku, aku kenal muka. Tapi untuk ngobrol, siapa yang namanya ente? Dari mana nih? Masya Allah, nggak ada waktu. Beliau berkata juga, kalau engkau tanya kepadaku, ada berapa jendela di kamarku, aku nggak tahu. Jadi benar-benar ngilang. Yang ada cuma kitab. Itu fokus artinya. Yang beliau bilang kalau malam ngantuk nih, beliau lagi murojaah, ngantuk, itu akhirnya kalau masih mendingin kan ditaruh dingin tuh di bawah 0 kadang-kadang, mandi biar ngilangin ngantuknya. Atau kadang-kadang nggak bisa juga ngilang ngantuknya, pakai bukhur itu, pakai asap, jadi pedas matanya itu ngilang ngantuknya. Atau nggak bisa juga duduk di loteng, di samping loteng, di bawahnya ini tingkat ketiga itu. Nah siap-siap nih kalau ngantuk jatuh nih, innalillahi ntar. Sampai segitunya sih. Itu fokus tadi ceritanya. Nggak heran kalau seandainya 4 tahun jadi mufti, jadi allamah seperti itu. Hebat. Beliau punya rekan, Imam Abdullah bin Abdurrahman Ibn Syekh Salim. Juga sama, itu yang Masya Allah lagi. Beliau datang ke Rubat Tarim, cuma 4 tahun juga Ustaz. Sama ibunya dibekalin kasur. Kasur. Diikat. 4 tahun beliau lalui nggak sempat untuk membuka ikatan kasurnya itu. Apalagi itu di atas kasur. Nggak ada cerita tidur, yang ada cuma ketiduran. Ya Allah, luar biasa. Mau nyiapin besok nih, besok belajar kitab Minhaj. Malamnya itu beliau sudah hafalin matanya, sudah membaca 12 syarahnya, baru besok hadir. Begitu. Sebelum belajar ada namanya mutola'ah. Persiapan untuk belajar itu beliau baca 25 kali, 40 kali, baru beliau hadir. Itulah sirah Muhammad Haddar juga rekannya itu. Nah, waktu balik, waktu Muhammad Haddar ini selesai 4 tahun tamat, terus udah wisuda kalau bahasa kita sekarang ya. Sambil jalan pulang, baru beliau buka satu-satu tuh
Surat-surat tadi. Iya. Baru dilihat ada kabar ini meninggal, ada kabar ini lahiran, ada kabar ini menikah. Ini begitu. Jadi kita sebagai orang tua kadang-kadang kita membantu anak kita. Bagus. Jenguk anakmu. Bagus. Lihat apa yang ia butuhkan, apa yang ia perlukan, support mereka. Tamam. Tapi jangan sampai mengganggu konsentrasi mereka juga dalam menimba ilmu itu. Al-Fakir saya ingat dulu waktu belajar orang pada bingung, itu kok gini mat, tega banget. Bukannya tega, emang begini kok anak dipasanin sama orang tua. Waktu di Tarim di Hadramut 10 tahun pertama itu sebelum menikah, teleponan sama orang tua cuma setahun sekali. Setahun sekali. Insyaallah. Itu pun malam hari raya, malam hari Idul Fitri. Itu punya 5 menit. 5 menit toh. 1 tahun sekali hanya 5 menit. Oh iya. Oh, ini kok tega banget sama orang tuanya, kayak dibuang sama. Bukan begitu, emang ini pesan orang tua saya. Satu. Dan kedua, iya bingung juga, telepon mau ngomong apa ya? Udah nggak ada yang mau diomongin lagi, sudah. Ya mending belajar aja udah. Itu pun yang menit, ya sudah. Tahu gimana kabarnya fulan, gimana bekhair, baik, sehat, min aidin umi, min aidin walid. Doain udah selesai 5 menit. Udah tahun depan ntar baru. Dan dibilang itu, ente, nggak ada yang kurang. Enggak ada yang kurang. Jadi cacat kah gara-gara itu? Enggak. Jadi kurang kah? Jadi gagal kah? Enggak sama sekali. Justru itu suatu kebanggaan. Wah, kata. Intinya apa di sini? Kita sebagai orang tua bantu anak-anak kita untuk fokus dalam belajar mereka. Jangan gangguin mereka. Jangan gangguin mereka. Oke, pasrahkan. Bagus, pasrahkan kepada pondok. Terserah pondok mau mencetak kayak gimana. Tapi jangan lupa juga pantau mereka dari jauh. Nah, gitu. Pantau mereka dari jauh, Ustaz. Dan jangan lupa nih bagi orang tua nih, justru kunci mereka, anak-anakmu itu, keberhasilan mereka ada di tanganmu loh. Pertama dengan engkau tulus tadi, engkau mengikhlaskan mereka, dan kedua engkau mendoakan mereka. Oh, itu kuncinya, Ustaz. Luar biasa itu. Kan doa orang tua kan mustajab. Di antara doa yang paling mustajab doa orang tua untuk anaknya. Kita mungkin sering dengar semua tentang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sahibul Maulid. Ya, kan? Dalam ceritanya itu katanya aku jadi kayak gini berkat doa ibuku. Kenapa? Karena kata Habib Ali Habsyi, waktu beliau masih kecil itu di Kota Gasam itu, setiap aku membaca managibnya ulama, setiap aku menghadiri majelisnya ulama, aku takjub dengan sosok ulama ini, aku datang kepada ibuku. Ibu, ayo sini bu. Kenapa? Ibu ngadap kiblat sekarang. Ibu berdoa. Dituntun sama beliau tuh. Ya Allah, jadikanlah anakku Ali seperti ulama itu. Sebutin namanya. Ya Allah, jadikanlah anakku Ali seperti Imam Fulan yang baru beliau baca biografinya, atau yang baru beliau hadiri majelisnya. Jadi setiap ulama didoain, setiap ulama yang beliau tahu dia minta doa ibunya untuk jadi beliau kayak gitu. Jadi sosok kayak Habib Ali Habsyi. Nah, doa ibu itu luar biasa. Ya kan ya. Makanya bantulah anakmu untuk berhasil dengan doa-doamu setiap habis sholat, doa-doamu setiap sebelum terbit sebelum fajar, dalam qiyamul lail doain anak-anak kita ya kawan. Nah itu. Soal Nabi. Allahumma shalli alaihi.